Boleh dibacain sama-sama yang di kanan bawah. 1, 2, 3. Smallest yet strongest. Artinya terkecil tapi terkuat ya. Teman-teman, kalau kita ngomongin besar dan kecil itu pasti sehari-hari nggak akan jauh-jauh lah dari itu ya. Misalkan kita lagi pesen minuman di restoran fast food gitu. Size-nya mau apa kak? Mau small? Ya mediumnya udahlah, kita nggak usah anggap small atau large. Ukuran itu pasti nggak asing dalam keseharian kita. Di sini ada yang pernah main suit selain yang gunting kertas batu, yang kelingking, telunjuk sama jempol. Kelingking itu apa? Semut. Tahu, mantap. Telunjuk itu apa? Orang atau manusia biasa sebutnya. Jempol itu apa? Apa? Oh, gajah ya, betul. Ya. Kalau kita sama-sama tahu gitu ya. Kalau kita lagi main suit itu, telunjuk itu mengalahkan manusia, itu mengalahkan semut. Gajah itu mengalahkan manusia. Tapi semut bisa ngalahin siapa? Gajah. Lucu ya kalau dipikir gitu ya. Kan secara logika kita manusia gitu ngelihat semut itu yang paling kecil. Manusia itu di tengah-tengah. Kalau kayak tadi ngomongin ukuran minuman, mediumnya lah tengahnya. Gajah itu yang paling besar. Kenapa sih si semut ini kok di permainan itu gitu ya bisa ngalahin si gajah? Tapi kita nggak akan bahas ke arah sana gitu ya teman-teman, lebih panjang. Kalau ngomongin besar dan kecil, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita seringkali merasa kecil atau dominan, entah di rumah, entah di pekerjaan, entah di studi. Dan perasaan kecil itu membuat kita seringkali merasa, gue bukan siapa-siapa, gue gak bisa apa-apa, udahlah, gue gak bisa berdampak, gak bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau kita kilas balik sejenak gitu ya, 5-10 menit sebelumnya, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kalau kita ini buatan Allah, memiliki tujuan penciptaan yaitu di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang jadi pertanyaan, sejauh ini apakah kita sudah melibatkan dan menempatkan Kristus di dalam hati kita? Atau jangan-jangan lewat pikiran-pikiran tadi kita masih mengikuti ego dan apa yang kita pikirkan saja teman-teman. Mari dalam perenungan kita, aku mau ajak kita semua nyanyikan satu pujian, adakah tempat baginya. Bait 1 dinyanyikan pria sementara bait 1 dinyanyikan wanita sementara pria berdoa. Bait 2 dinyanyikan pria sementara wanita berdoa, dan bait ketiga kita nyanyikan bersama. Adakah tempat baginya? Sambutlah
Tuhan anak-anak-Mu ini yang membawa segala kekurangan kami, kemanusiaan kami ke dalam hadapan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami ketika seringkali kami merasa kecil, ketika seringkali kami lupa bahwa Engkau yang harusnya senantiasa memimpin kami. Ampuni kami ketika seringkali kami merasa lupa akan panggilan kami dalam kehidupan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, ampuni kami, dan pimpin kami Tuhan. Karena hanya dalam Engkau saja kami bisa melakukan tugas kami di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami memohon dan kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari bersama dengan berdiri kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat yang 1 sampai ke-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita saling menyampaikan salam damai ke kanan, kiri, dan depan belakang kita. Sungguh indah kabar keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang senantiasa menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita, maka hendaklah kita memuji terus namanya. Darunya tetap
kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa sebelum kita datang dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan memberkati kami dengan kehidupan di hari yang baru. Terlebih dalam perayaan gerejawi, kami masuk pada minggu Advent yang keempat, satu minggu terakhir sebelum kami merayakan Natal. Maka kami bersyukur di tengah-tengah berbagai hiruk pikuk dan pengalaman-pengalaman dunia yang membuat kami mungkin merasa kecil karena ada banyak hal yang ditawarkan dan kami merasa bahwa bukan kami masuk dalam kategori atau bagian-bagian itu. Tapi kiranya lewat firman Tuhan pada hari ini kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang menemukan dan memaknai bahwa Tuhan juga bekerja dengan luar biasa dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Karena itu kiranya setiap firman yang kami terima pada hari ini boleh menjadi bagian yang meneguhkan dan memampukan kami. Dan karena itu Tuhan siapkan kami, karuniakan kami hati dan telinga seorang murid, supaya apa yang masuk dalam pikiran kami, dia diproses dalam hati kami, dan dia menghasilkan kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, biarlah semua boleh terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyambut Injil Yesus Kristus sebagaimana terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45, demikianlah bunyinya. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan sukacita mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita pada hari ini tadi ya, smallest yet stronger, yang terkecil tetapi yang terkuat. Nah mungkin pernahkah kalian merasa, teman-teman semua, Bapak Ibu semua merasa bahwa ada pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa di mana kita semua atau saudara-saudara merasa kecil, merasa tidak dianggap, merasa lemah. Pernah punya pengalaman itu? Ya, merasa begitu kita lihat kok kayaknya gua nggak nyampe banget sama mereka. Circle gua kayaknya nggak ada apa-apanya sama circle-nya mereka. Kita lihat kayaknya, waduh keren, apalagi kalau udah buka IG gitu ya, udah nggak ketemu teman-teman udah lama gitu, begitu buka IG, gila hidupnya kok keren banget ya.
kayaknya gue masih butiran debu dan remah-remah gorengan yang gak laku, yang udah melempem gitu ya. Sementara orang lain kayaknya gila, cemerlang banget hidupnya. Pernah merasa begitu? Kalau dalam situasi itu apa yang kita pikirkan tentang diri kita? Saudara-saudara, dalam situasi di mana merasa kecil, merasa tidak berdaya, merasa lemah, merasa tidak dianggap, apa yang kita alami? Apa yang menjadi proses dalam diri kita? Biasanya situasi kita jadi seperti apa? Situasinya jadi mandek, ya, potensinya nggak keluar, mengasihani diri, lalu kemudian terkurung. Ya, itu proses psikologi yang bikin kita jadi kecil, makin kerdil. Gitu ya. Nah, hari ini tema kita jadi sesuatu yang menarik bagi kita, yang terkecil tapi yang terkuat. Yang terkuat bukan ras terkuat di bumi emak-emak ya, saudara ya. Tapi dia mau menunjukkan bahwa kalau kita baca teks kita, saya mau mengajak kita melihat dua figur ya. Yang pertama kita lihat figur Maria, dan yang kedua kita lihat figur Elizabeth. Secara umum kedua perempuan ini ada dalam kategori yang gak dianggap. Kita tahu persis bahwa masyarakat Palestina Timur Tengah kuno adalah masyarakat yang memberikan kepada perempuan itu kelas nomor 2. Dalam cerita-cerita Alkitab, perempuan itu kalau kita pakai konteks perspektif teologi feminis ya, cerita-cerita perempuan itu selalu dianggap sebagai pelengkap ceritanya laki-laki. Dia tidak pernah berakhir panjang, enggak. Sepotong-sepotong. Tapi cerita tentang para laki-laki dan budayanya, itu dia memenuhi seantero perjalanan Alkitab kita. Karena itu, perempuan dalam tradisi Timur Tengah kuno, itu manusia yang kelas nomor 2 tidak diperhitungkan. Ya. Tapi menariknya, saudara, yang kita temukan dalam kisah ini, bahwa Tuhan memakai para perempuan ini dalam cara yang luar biasa. Ya. Maria, gadis muda yang dipilih Tuhan untuk tugas yang besar. Dia seorang perempuan, tapi dia juga punya diskriminasi tambahan. Dia perempuan yang berasal dari Nazaret. Nazaret itu tempat yang tidak pernah diperhitungkan, kota yang mungkin kalau kita di Jakarta atau di Indonesia ya, di Jakarta lah kita bilang itu kota tempat jin buang anak. Kota yang sama sekali tidak ada apapun yang bisa dibanggakan dari sana. Makanya begitu Yesus melakukan banyak hal, orang-orang mengatakan apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Jadi orang-orang yang datang dari Nazaret itu selalu punya tambahan diskriminatif. Ya, tidak dianggap sama sekali. Jadi Maria punya diskriminasi ganda. Sudah perempuan, datang dari kota yang gak keren pula. Jadi ini jadi pengalaman yang menarik. Tetapi Allah memilihnya untuk menjadikannya sebagai ibu Yesus, juru selamat. Yang kedua, kalau kita lihat kemudian dari Elizabeth, ya, yang pertama dia udah perempuan, lalu yang kedua dia mandul. Jadi dua perempuan ini punya diskriminasi ganda. Ya, dia sudah perempuan, dia mandul. Kita tahu cerita Elizabeth dan kita paham betul bahwa dalam tradisi masyarakat Timur Tengah, kemandulan itu adalah aib. Kemandulan itu adalah sebuah persepsi di mana Tuhan gak memberkati dia. Tuhan membalikkan muka dari dia. Karena dalam konsep pemahaman orang-orang Yahudi, perempuan yang diberkati itu adalah perempuan yang hamil terus. Itu kita tolak konsep seperti itu. Ya, hingga pada akhirnya ketika Elizabeth mengandung pada masa tuanya, tapi dia ada pada, dan tentu pasti menjadi pergunjingan juga, tapi dua perempuan ini dia berada pada situasi diskriminasi ganda. Jadi kalau kita melihat situasi kedua perempuan ini, Maria dan Elizabeth, mereka adalah golongan yang betul-betul terkecil, golongan yang lemah, golongan yang mengalami tindakan diskriminatif, golongan yang orang tidak pernah perhitungkan bahwa Tuhan bisa pakai manusia-manusia yang kecil dan lemah ini sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan. Tapi yang menarik saudara-saudara, dari kisah dua perempuan ini, yang pertama kita mau belajar apa? Bahwa Tuhan memuliakan hal-hal yang kecil, lemah, dan sederhana. Kalau kita membaca sejarah perjalanan Yesus, dia selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang kecil, lemah, dan sederhana. Karena memang dalam konteks Yesus, orang-orang ini gak pernah punya tempat. Orang-orang ini tidak pernah diperjuangkan. Mereka tidak pernah masuk dalam hitungan.
Dalam masa Yesus, kategori orang-orang yang kita sebutkan tadi adalah orang-orang yang selalu menjadi korban. Ya, dalam berbagai kebijakan, bahkan di dalam kehidupan ritual keagamaan. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah masuk dalam pemikiran orang banyak. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia berpihak dan memuliakan hal-hal yang kecil, yang lemah, dan sederhana. Kisah Maria dan Elizabeth menunjukkan bagaimana Allah sering membalikkan pandangan dunia. Ya. Menunjukkan kepada kita bahwa Ia meninggikan orang-orang yang rendah. Ia mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan segala yang baik. Kalau kita baca terusan dari kisah Lukas pasal 1 ayat 52 dan 53 dalam bentuk nyanyian pujian. Ini menggambarkan bahwa ketika saudara dan saya kita ada pada pengalaman-pengalaman yang seperti saya bilang di awal tadi, maka poin pertama yang kita merenungkan adalah kita mau belajar supaya kita tidak merasa kecil. Kita belajar untuk menghargai hal-hal kecil dan sederhana yang kita punya. Dan karena itu ada kebersyukuran untuk terus setia pada hal-hal yang kecil dan sederhana tadi. Saudara-saudara, mengapa perenungan ini menjadi penting? Karena begini, kadangkala kita terperangkap di dalam cara pikir kita. Kita jadi mengasihani diri kita sendiri. Kita jadi tidak kasih respect pada diri kita sendiri. Hanya karena pengalaman-pengalaman yang belum sampai. Makanya saya mau mengatakan bahwa teman-teman, tiap orang itu punya garis finishnya masing-masing. Jangan pernah mengukur garis finishmu dengan garis finishnya orang lain. Gak boleh. Ya, mungkin sekarang dia nyampainya cepat, ya gak apa-apa. Garis finishmu mungkin baru nanti, 5 tahun lagi. Yang penting kamu menghargai. Kita belajar menghargai hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang sedang Tuhan percayakan pada kita. Dan yang lebih penting daripada itu adalah prosesnya. Kita tidak meng-underestimate diri sendiri. Kita tidak kemudian melihat diri sebagai orang-orang yang gak ada apa-apanya, orang-orang yang tidak bisa ada yang dibanggakan dari diri kita. Kita kemudian gak bisa memperkecil diri kita, padahal mungkin Tuhan sedang men-create sesuatu dalam diri kita. Biasanya situasinya adalah kalau kita kemudian merasa kecil, merasa diri kita gak ada apa-apanya, kita jadi tidak menghargai hal-hal kecil yang sedang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita ingat perumpamaan tentang talenta, ya, orang yang dikasih talenta 1 dia ngapain? Dia simpen, dia nggak kembangin itu. Karena dia pikir ya hal kecil begini nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, buat apa? Tapi jangan lupa, hal-hal kecil dan sederhana tadi Tuhan bisa pakai untuk hal-hal yang besar dan mulia. Dalam cara itu saya mau bilang apa? Kita belajar supaya membentuk diri menjadi pribadi yang layak, yang pantas untuk terus Tuhan pakai. Itu satu. Yang kedua, kita belajar supaya jangan pernah membiarkan orang lain menjatuhkan kita atau kita tidak mengizinkan kata-kata atau perilaku orang lain merendahkan kita. Kalau mereka mengoceh, mereka mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang merendahkan, itu urusannya mereka, bukan urusannya kita. Mereka mau menjatuhkan kita dan merendahkan kita, itu urusan mereka. Urusan kita adalah kita tidak ambil kata-kata itu, kita tidak ambil perilaku itu, dan menjadikan diri kita rendah. Nggak boleh. Mengapa? Karena Tuhan menjadikan kita spesial. Jadi ingat retreat penabur nih ya, I am precious. Ya. Karena Tuhan menjadikan kamu spesial. Dia menghadirkan kamu dengan segala kerumitannya. Dan dia memberkatimu dengan kehidupan. Dia mengaruniakan kamu dengan segala yang baik. Dan dia sedang mempercayakan sesuatu untuk setiap kita. Jadi karena itu masing-masing kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Menjalani dunia ini dengan muka yang terangkat pada Tuhan. Kalaupun pengalaman-pengalaman hidup, circle di sekitar kita menghujam kita dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kita bisa saja merasa kecil. Firman Tuhan hari ini mau menunjukkan kepada kita enggak begitu cara pikirnya. Karena saya diciptakan Tuhan dengan spesial. Karena Tuhan juga memuliakan hal-hal yang lemah dan sederhana. Dan karena itu, poin yang kedua adalah kita belajar mensyukuri dan setia pada hal-hal kecil yang sedang Tuhan percayakan pada kita.
Ya. Jadi kadangkala sesuatu terjadi dalam hidup kita tuh mungkin kita pikir nggak ada gunanya. Kadangkala kita pikir useless or meaningless. Tapi kadangkala Tuhan pakai yang biasa-biasa aja tuh untuk suatu peristiwa yang luar biasa. Saya pernah bercerita dalam satu momen. Jadi waktu anak kami umur belum sampai 2 tahun. Jadi entah kenapa dia menemukan satu manik-manik ya. Dan manik-manik itu tahu-tahu masuk ke dalam hidungnya. Ya. Dan saya waktu itu kita nggak tahu apa-apa. Jadi satu waktu ketika saya lagi main sama dia, ya, lalu saya kemudian karena ada pantulan cahaya, lalu saya kemudian tiba-tiba kok lubang hidung sebelah kanannya kok kayak ada pantulan gitu ya. Begitu saya lihat, ampun deh, itu manik-manik tuh udah lebih gede dari lubang hidungnya, tapi bisa masuk dan diam di dalam sana. Saya panik ya, saudara ya. Aduh, ini mau korek pakai apa? Mau pakai pinset kan nggak bisa ya. Jadi tapi saya berusaha tenang walaupun anak si Zoe, Yuna kemudian sepertinya di usia dia yang sangat kecil dia menangkap ketidaktenangan saya. Lalu saya berpikir ini gimana caranya sampai udah mau bawa ke dokter hanya buat keluarin manik-manik saudara ya. Tapi at the time saya kemudian tiba-tiba otak saya mengingat tempo hari beberapa bulan lalu saya ada beli satu peralatan kecil. Tadinya sih buat korek kuping, bahan dari stainless yang kecil, yang satu biasa kalau di toko orange tuh ada satu tabung kecil isinya ada beberapa besi kecil yang sangat tipis ya. Ada buat korek kuping, ada buat ambil komedo segala macam, itu sangat kecil. Jadi waktu saya beli, saya bilang ini barang gak berguna. Korek kuping luka ini kuping kan, saking kerasnya. Karena kan besi stainless ya saudara ya, yang ujungnya tuh agak melengkung sedikit ya buat ambil tujuan yang kita lihat di video toko orange tuh buat bersihin kuping. Tapi itu saya geletakin aja begitu karena menurut saya barang ini nggak berguna. Tapi begitu pikiran saya lari ke itu alat, lalu kemudian saya mulai nyari dan kemudian ketemu. Saudara, itu kayak saya ketemu napas yang tadinya lepas dari paru-paru saya gitu ya. Kayak lega luar biasa dan ternyata alat itu membantu dengan sangat mudah. Very smooth untuk mengeluarkan manik-manik yang besar itu dari dalam hidung Yuna. Hal-hal yang kadangkala kita pikir gak ada gunanya. Yang kita pikir useless. Yang kita pikir ini barang apaan. Atau mungkin kita pikir ini pengalaman apa. Atau kita pikir pengalaman ini hanya bikin remeh aja hidup saya. Tapi kadangkala yang begitu-begitu Tuhan persiapkan. Tanpa pernah kita pikir. Untuk menghadirkan sesuatu yang menolong kita dari pengalaman-pengalaman ke depan. Mungkin saat ini saudara ada pada pengalaman gagal berkali-kali dalam hidup. Mungkin kita ada pada situasi di mana direndahkan orang berkali-kali dan kita tidak memutuskan untuk hancur dan runtuh karena perkataan orang-orang itu. Mungkin kita ada pada situasi di mana kita lihat diri kita nggak berdaya kalau kita menggambarkan diri kita dan taruh dalam pengalaman teman-teman kita yang udah keren, udah settle di pekerjaan, usahanya udah oke banget dan kita ngerasa gua masih gini-gini aja. Jangan-jangan Tuhan butuh waktu yang lama untuk membentuk kita menjadi pribadi yang keren, saudara-saudara. Ya, emas itu kan dia baru berharga kan ketika mengalami proses panjang yang melelahkan. Pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi padanya baru membuat dia berhasil. Jangan-jangan Tuhan butuh waktu yang cukup lama bagi kita. Karena dia sedang menaruh sesuatu dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Jadi karena itu dari pengalaman firman Tuhan pada hari ini kita belajar tadi ya. Yang pertama, jangan merasa kecil, jangan membiarkan diri direndahkan oleh orang lain. Kalaupun orang ngoceh hal-hal yang menjatuhkan kita, jangan ambil itu. Ya. Kita bilang jangan pakai itu sebagai self-fulfilling prophecy. Oh iya, emang kata-kata dia bener dah, emang gua orangnya begitu. Nggak bisa. Kadang-kala kita begitu ya. Ya pada akhirnya kita jadi, oh iya bener apa yang dia bilang tuh memang gua banget. Terus kita jadi makin mendem, nggak bisa. Jangan pernah menjadikan kata-kata orang
atau perilaku orang merendahkan kita dan kita ambil itu untuk semakin merendahkan diri kita, dan pada saat yang sama kita belajar untuk menghargai hal-hal yang kecil dan sederhana, lalu kita bersyukur dan setia dengan apapun yang sedang Tuhan tempatkan pada kita. Yang kedua, dari kisah Maria dan Elizabeth, kita mau belajar untuk saling meneguhkan dan saling menguatkan. Jadi yang pertama itu urusan personal, tapi yang kedua adalah urusan komunal. Ya, artinya kalaupun kita ada pada sama-sama pengalaman yang sederhana, seperti dalam pengalaman Maria dan Elizabeth, dua-dua ada pada situasi kategori diskriminasi ganda, tapi mereka kemudian saling meneguhkan. Atau kalau saudara ada pada situasi yang tidak seimbang, ketika temanmu sedang ada pada titik rendah, ketika dia sedang struggle, ketika dia sedang berjuang dan segala macam, dan kamu ada pada posisi yang jauh lebih baik, Tuhan bisa pakai kamu sebagai alat untuk meneguhkan dia. Ya, karena itu ketika Elizabeth dijumpai oleh Maria, apa yang dikatakan oleh Elizabeth, dan kita tahu kan waktu Maria datang kan dia juga lagi struggle ya. Ini hamil di luar nikah. Dalam tradisi Yahudi, menurut kitab Imamat dan Ulangan harus dirajam karena dianggap berzina. Dan tentu mungkin ketika Maria datang ke Elizabeth, dia juga punya pergumulan tertentu. Dia nggak mengerti Tuhan mau apa pakai dia, sebab dia belum mengerti sampai pada titik itu. Lalu Elizabeth kemudian meneguhkan Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Bayangkan, ini anak di luar nikah, kalau kita pakai pola pikir manusia pada umumnya ya, anak di luar nikah, ya, perempuan yang tiba-tiba hamil karena kehendak Tuhan ya, karena Tuhan mau pakai dalam rancangan keselamatan bagi dunia, kemudian dibilang diberkatilah buah rahimmu. Lalu kemudian Elizabeth bilang apa? Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya. Jadi Elizabeth mau bilang apa? Hei Maria, kamu berharga banget. Kamu dikaruniai banget. Dia mencoba mengangkat pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak dianggap tadi menjadi sesuatu yang bernilai dalam cara pikir yang berbeda. Jadi mungkin kalau dalam kasus Maria, orang yang gak paham kan mereka bilang, ih apaan tuh? Dan seterusnya. Orang bisa mencemooh, ya, orang bisa mencibir. Tapi orang-orang yang mengerti karya Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang demikian, mengatakan apa? Siapakah aku? Mereka melihat pengalaman-pengalaman yang dialami itu jauh lebih berharga. Karena itu mereka saling meneguhkan dan saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa artinya bagi kita? Kita dipanggil untuk hidup di dalam kehidupan yang saling meneguhkan satu terhadap yang lain. Kita kadangkala berhadapan dengan situasi-situasi di mana Tuhan menempatkan kita di jalan orang-orang yang bergumul dan berjuang. Kadangkala Tuhan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang bukan pengalaman kita, tapi pengalaman orang lain di jalan kita yang kelihatan nyaman dan enak. Di titik itulah panggilan kita untuk bersama-sama meneguhkan mereka yang kecil, yang sederhana, yang lemah menurut ukuran dunia. Supaya melalui kita, setiap orang juga boleh melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Kita hidup di tengah-tengah dunia di mana orang sudah terlalu, atau masyarakat dan budaya sudah terlalu memberikan ruang yang besar buat hal-hal yang spektakuler. Ya, kita hidup pada dunia di mana hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak dianggap itu tidak pernah mempunyai tempat. Karena kita hidup pada zaman visual, ya. Jadi yang keren, yang oke, yang keren, yang luar biasa itu seperti yang dipatok, ya. Kalau dia kerjaannya oke, kalau dia punya segala macam hal, kalau dia kelihatannya keren di segala tampilan sosial media, dan itu membentuk cara pikir kita bahwa yang oke kayak begitu, yang keren kayak begitu, semua orang harus terlihat, ya. Tapi pengalaman firman Tuhan mau mengatakan bagi kita bahwa gak begitu. Hidup gak berjalan dalam cara yang demikian saja. Sebab dalam realita ada pengalaman-pengalaman kecil dan sederhana di mana kita juga bisa belajar menemukan Tuhan di sana. Boleh jadi dalam panggilan untuk hidup pada jalan sepi yang sunyi, seperti yang kita bicarakan seperti Maria dan Elizabeth,
ada panggilan Tuhan bagi saudara-saudara dan saya. Untuk menghargai hal-hal yang kecil dan sederhana, saya nggak tahu apakah teman-teman tahu feed itu muncul di IG saya. Jadi ada seorang suster dari komunitas Teresa dari Kalkuta, namanya Lucy Agnes. Ada yang tahu? Nah, bukan Agnes itu ya. Ada yang tahu nama itu? Jadi Lucy Agnes itu adalah kelompok keluarga dari orang terkaya. Jadi dia keponakannya Hartono Group. Jadi diceritakan udah dikasih bisnis, udah dikasih warisan yang berlimpah, tapi kemudian dia meninggalkan itu semua. Dan dia lebih memilih untuk mencabut belatung dari orang-orang yang terluka di jalanan. Dia memilih untuk menghadirkan cinta Tuhan dan melepaskan diri dari segala hal yang dianggap dunia penting itu. Ya, dan dia memutuskan diri, dan jalan panggilannya adalah menjadi biarawati dari ordonya Teresa dari Kalkuta. Saudara, kisah ini saya sampaikan hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa jalan kecil dan sederhana itu Tuhan bisa pakai. Ya, dan saya mau bilang bahwa kalau kita dalam pilihan seperti itu kan kita bisa bilang ya konyol aja, ngapain kamu milih begitu, kan kamu bisa tetap melayani Tuhan, saya menjadi orang kaya, kan kita bisa bilang begitu ya. Tapi jalan Tuhan tuh kalau sudah menyentuh hati orang lain, kita bisa memilih hal-hal yang mungkin menurut orang gak populer, ya seperti tadi. Dia menolak semua kegemilangan tadi, dan dia memilih jalan sepi, menjadi orang yang kecil, yang sederhana, dengan cinta yang besar. Jadi karena itu, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, kita mau melanjutkan hidup nih. Kita tidak mau terjebak dalam pengalaman yang dibentuk oleh dunia. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang mengukur kebesaran, kemuliaan, ya, dan hal-hal yang spektakuler itu hanya seperti apa yang dibentuk di media atau dalam apa yang dianggap orang. Tapi kita mau belajar bahwa Tuhan juga ada pada hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan karena itu apapun yang sedang Tuhan titipkan dan percayakan bagi saudara sekarang, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, respect itu, hargai itu, setia dengan itu semua, dan bersyukur atasnya. Kalau mungkin sekarang kamu bilang, gue cuma baru jadi karyawan biasa, ya gak apa-apa. Jalani karyawan biasamu itu dengan cinta yang besar. Mungkin kamu hanya baru bilang, ya saya baru buka usaha, cuma baru toko sepeda kecil di gang kecil, ya gak apa-apa. Jalani itu dengan cinta yang besar, karena Tuhan sedang bekerja di situ. Tapi kalau kita gak taruh respect kita di situ, ya bagaimana Tuhan mau memberkati kita dengan lebih? Kalau sambil ada pada situasi yang sederhana, otak dan pikiran kita membandingkan diri dengan mereka yang sudah ada di langit, dan kita gagal menghargai apa yang Tuhan kasih buat kita, percuma. Ya, jadi apapun yang sedang Tuhan percayakan, termasuk di dalam pelayanan. Kalau Tuhan mempercayakanmu hal-hal yang mungkin menurut orang sepele, mungkin kamu belum jadi liturgos, kamu belum jadi pemusik, kamu hanya mungkin cuma bantu-bantu beresin kursi, lakukan itu dengan baik. Jangan-jangan Tuhan sedang memproses kita semua lewat hal-hal kecil, dan saya selalu percaya bahwa langkah besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Maka belajar menghargai pengalaman-pengalaman kecil dan sederhana yang Tuhan hadirkan. Kisah Maria dan Elizabeth pada hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun mereka yang terkecil, tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang kuat. Mereka kuat bukan karena mereka hebat. Mereka kuat karena mereka di-backing oleh Tuhan yang kuat. Selamat bergumul dan berjuang dalam apapun persoalan hidupmu sekarang. Ketika kamu sedang bergumul dan berjuang dalam beberapa tantangan dan pergumulan hidup, ketika mungkin kamu sedang direndahkan atau mengalami kehidupan yang menurut persepsi orang gak ada apa-apanya, ketika kamu ada pada situasi di mana kamu merasa tidak berdaya, kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita semua dan melihat bahwa Tuhan ada kok di sana. Tuhan sedang bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan kita. Persoalannya adalah apakah kita bisa punya spirit seperti Maria dan Elizabeth yang terus menyadari bahwa Tuhan hadir dan Tuhan sedang memproses kita
untuk sesuatu yang Dia percayakan bagi kita. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan kita, dan selamat bergumul berjuang untuk masuk pada peristiwa Natal, dan kiranya kita boleh terus mengalami cinta Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan kami supaya belajar menghargai hal-hal yang kecil dan sederhana. Sebab Tuhan hadir dan bekerja melalui hal-hal yang kecil dan sederhana. Kami belajar supaya tidak mengizinkan perilaku, kata-kata, dan tindakan orang merendahkan kami, lalu membuat kami menjadi merasa direndahkan. Sebab kami adalah pribadi yang Tuhan ciptakan dengan begitu rupa. Hingga pada kami Tuhan mengaruniakan segala hal yang baik. Karena itu kami tidak mengizinkan siapapun melakukan perilaku dan tindakan-tindakan yang merendahkan, dan kami tidak mengizinkan tindakan mereka untuk membuat kami merasa rendah dan tidak berdaya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kami, supaya kami tidak hanya mensyukuri hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi juga kami belajar menopang mereka yang Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup kami, untuk meneguhkan mereka yang ada pada pengalaman-pengalaman tidak berdaya, lemah, dan mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam kami semua, dan segala sesuatu terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus pada Selasa, 24 Desember 2024 dengan mempersiapkan diri bersama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti para murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali,
terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagian anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 mendatang. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menyiapkan diri memasuki perjamuan kudus dalam peristiwa Natal pada 24 Desember nanti, dan kiranya kami semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan akan Kristus untuk terus melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya di dalam penghayatan seperti itu, apapun yang kami lalui, pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kami terasa kecil dan lemah, tidak akan pernah menjatuhkan kami, karena Kristus ada di dalam dan bersama-sama dengan kami. Kadangkala kami mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat kami merasa lemah dan kecil, tapi kami selalu berdoa kiranya Tuhan jadikan kami manusia-manusia yang kuat, supaya ketika hidup ini menjadi tidak mudah, kami tetap kuat untuk menjalaninya karena Kristus bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan kiranya memberkati seluruh umat
yang hadir pada hari ini dalam kebaktian pemuda, agar apa yang kami terima lewat firman Tuhan dapat terus meneguhkan kami untuk menjalani hidup dalam apa yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan setiap tantangan dan pergumulan para pemuda di tengah-tengah pergumulan hidupnya, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, dalam relasi yang sementara dibangun, dalam usaha yang sementara dijalankan, dan dalam rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Karuniakan mereka kekuatan dan kemampuan untuk terus mengalami kehadiran Tuhan dan terus belajar untuk menghargai hal-hal kecil, setia pada hal-hal yang Tuhan sedang percayakan pada mereka, mensyukuri semua pengalaman hidup bersama, supaya dalam cara itu mereka boleh terus melangkah menjumpai pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan lebih lagi. Tuhan berkati juga dengan kekuatan dan kesehatan, dan mampukan kami untuk belajar, punya hikmat untuk menjaga kesehatan kami masing-masing di tengah-tengah cuaca yang kadangkala menjadi tantangan bagi kami. Kami berdoa mensyukuri teman-teman kami yang berulang tahun, bagi Gita, bagi Samuel Wangsa, bagi Stephanie Natalia. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Biarlah di usia yang baru mereka semakin mengasihi Tuhan dan boleh bertumbuh menjadi berkat. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka yang tidak kami sebutkan, tapi juga ada pada rasa syukur, pertambahan usia, kasih karunia Tuhan juga hadir atas mereka semua. Kami berdoa menyerahkan semua hal yang menjadi kerinduan bagi Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tuhan berkati dan Tuhan pelihara, Tuhan sertai komunitas ini, agar Komisi Pemuda boleh selalu menjadi komunitas yang hidup, tempat di mana kami belajar, bertumbuh bersama, belajar berproses, menjadi manusia-manusia yang dewasa dalam iman, dan boleh menjadi sebuah komunitas di mana kami boleh saling menopang, saling mensupport satu dengan yang lain dalam perjalanan hidup bersama. Kami serahkan setiap kerinduan bagi mereka yang sedang ada dalam upaya untuk mencari pasangan hidup, mereka yang juga ada pada relasi pertemanan, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai. Kami serahkan seluruh kebaktian-kebaktian Natal, malam Natal dan Natal yang akan berlangsung nanti. Biarlah keselamatan dari Tuhan yang menyertai kami, dan biarlah setiap umat dan kami semua yang menyediakan diri boleh mengalami sukacita di dalam perayaan ini. Dan kiranya kami tidak berhenti hanya pada diri sendiri, tapi apa yang kami alami dapat juga kami teruskan dalam kehidupan orang lain. Kami serahkan masa depan kami, hari baru dan minggu baru yang ada di depan kami, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pelihara. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, karena itu kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan yang kuat, dan kami berpegang teguh pada Tuhan. Maka biarlah apapun yang terjadi dengan kami, asalkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, itu adalah pengalaman yang lebih dari cukup. Terimalah doa dan pengharapan iman kami ya Tuhan, karena kami taruh semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan, khusus untuk aksi sedulur
dapat melakukan transfer dengan nilai akhir nominal 20. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi NKB nomor 100. Indukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, Karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kau sembah penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang hendak tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa kami memiliki Engkau. Walaupun kami kecil, kami mempunyai kekuatan yang besar bersama denganmu. Demikian pula Tuhan dalam kehidupan kami, di saat kami berkarya, di saat kami mencari nafkah, Tuhan juga telah memberkati kami. Engkau juga menyertai kami di dalam karir kami semua, sehingga Engkau yang menuntun kami, untuk kami boleh pada saat ini, Engkau juga memberi kesempatan kepada kami, memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menerimanya, karena kami memberikan persembahan ini dari hati kami yang paling dalam. Dan kiranya semua persembahan ini boleh dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk pelayanan di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Natal sudah dekat. Hendaklah kita sebagai pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, mau untuk merespon kasih karunia Allah dengan hidup di dalam ketaatan. Di tengah dunia yang semakin gelisah, dikala semakin banyak manusia yang mementingkan diri sendiri, mari kita meyakini bahwa Allah dapat bekerja melalui siapapun, dengan cara apapun, untuk menjadi alat kasih-Nya. Kau menenangkan
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Teman-teman silakan duduk dan bersaat duduk. Teman-teman, selamat hari Minggu. Hari Minggu. Seperti biasanya kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama kita mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang pertama kali datang ke ibadah Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ini nggak ada atau emang nggak mau ngaku ya? Ada. Oke, boleh berdiri dulu dong teman-teman yang baru pertama kali datang. Selamat datang. Mana satu lagi kok yang berdiri cuma satu? Boleh dong dikenalin namanya siapa biar nanti kalau nanti bisa nyapanya kan lebih enak gitu. Mungkin boleh namanya siapa? Andre. Oke, datang ke ibadah komisi pemuda karena tahu dari mana? Oh, oke. Selamat datang. Nanti Andre ya. Oke, welcome Andre. Thank you. Boleh satu lagi? Michael, tahu ibadah pemuda dari mana? Dari si Andrew. Wih, mantap. Wih. Welcome Michael, welcome. Oke, boleh duduk lagi. Ya teman-teman, selamat datang buat Andre, buat Michael. Semoga minggu depan, nanti ya supaya ke depannya kita bisa beribadah bersama lagi di Komisi Pemuda. Oke, next. Ya, selamat ulang tahun untuk 3 teman kita nih. Ada Gita, ada Samuel Wangsa, dan Stefani Natalia. Apakah hadir? Woi, halo, Mas Samuel. Ya, nanti teman-teman jangan lupa yang hadir diucapin selamat ulang tahun. Kalau lapar ditagih aja traktirannya. Ya udah dinyanyiin deh ya, boleh? Selamat ulang tahun. Yang ulang tahun boleh dong berdiri dong. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu semua selamat ulang tahun. Oke, happy birthday Ko Semwang, dan buat ya 2 teman kita yang lain nanti pasti di grup Jarkom diucapin juga ya. Oke, next.
Ya teman-teman, ini untuk pengumuman ibadah Komisi Pemuda di minggu depan tanggal 29 dilayani oleh Pendeta Yael dari GKI Muara Karang. Tempatnya sama, jamnya sama, jangan lupa untuk datang lagi ya teman-teman. Next. Ya ini untuk pelayan minggu depan ya, dilayani oleh Pendeta Yael, penatuannya Penatua Janto, liturgosnya ada Zerlin, pemusiknya Cigracia, song leadernya Fanny dan Hendrik, multimedia Ryu, soundnya Niko Bun, publikasi Jovi, asyarnya Sandi dan Kiara. Next. Ya, terima kasih untuk pelayanan hari ini dilayani oleh Kasem. Terima kasih Kasem atas pelayanannya. Untuk penatua ada Penatua Indra, terima kasih pelayanannya. Liturgosa saya sendiri Benedik, pemusiknya ada Daniel Adventeo, song leader Adrian dan Valeri, multimedia Niko, soundnya ya terima kasih validasinya ya Edward Sando. Pengen lengkap banget nih namanya ya. Publikasinya ada Regita, asyarnya ada ya Sando gitu ya di garis bawah ya. Asyarnya Feliciaka dan Kok Wirawan. Next. Teman-teman pasti udah tahu ya tentang aksi sedulur. Ini boleh kita update harian kondisi pukul 15.00 berarti kemarin ya. Harusnya ini update-nya. Boleh di next slide. Ya berikut sisa yang diperlukan dan sudah terkumpul. Jadi buat teman-teman yang mau mendukung dari perluas aksi sedulur ini bisa nanti ya sesuai dengan yang teman-teman ingin berikan nanti ya. Oke, next. Teman-teman ini ada video dari rangkaian ibadah masa raya Natal, boleh kita simak sama-sama ya. Oke teman-teman, per hari ini kita sudah melalui 4 minggu masa Advent. Jadi menghimbau untuk teman-teman jangan lupa untuk datang di kebaktian malam Natal tanggal 24 itu ada 2 kali ibadah dan ada perjamuan kudus. Dan juga nanti di tanggal 25 kita ada ibadah intergenerasi nih teman-teman. Jadi sama 2 kali ibadah aja. Jangan salah nanti datangnya sore udah gak ada ibadah gitu ya. Nah ini untuk Natalnya ya, ada di 2 jam, jangan salah di jam 7 dan jam 10. Kan biasanya di setengah 10 ya, jadi ini 30 menit lebih siang lah daripada yang biasanya. Oke, itu di next. Ya, dari VG Komisi Pemuda nih, buat teman-teman yang suka nyanyi atau ingin belajar nyanyi dan ingin melayani bersama dengan VG Komisi Pemuda, di sini ada jadwal latihannya setiap hari Jumat jam 7.30 di ruang ini. Jika nanti ada teman-teman yang berminat bisa menghubungi Ci Agnes yang di belakang, yang di tengah-tengah. Ci boleh dada depan. Nah itu Ci Agnes ya, jadi ntar yang pengen join bisa kontak langsung aja ke Ci Agnes. Next. Oke teman-teman, sekian untuk pengumumannya. Selamat hari Minggu.